Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita di sini bersama berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang saat ini. Hari ini adalah acara berbagi praktik baik, yaitu pendampingan OJL 7 jurus BK hebat, yaitu tentang berbagi praktik jurus 1 kenali potensi. Sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lawan, Bapak Dr. Andes Ahmad Najib Budairi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko selaku fasilitator nasional yang hari ini berkunjung di SMP Negeri 3 Lawang yang saya hormati, Bapak Ibu termasuk Pak Chandra yang hari ini ada kegiatan observasi yang dilakukan oleh Fasnas terkait dengan kegiatannya Pak Chandra mengikuti fasilitator daerah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Pagi ini kita masih diberikan sehat walafiat, panjenengan semuanya insya Allah tidak ada sesuatu kekurangan apapun. Yang hari ini, pagi ini panjenengan dimintai bantuannya untuk hadir di ruangan ini karena ada kegiatan observasi oleh Fasnas terkait dengan kegiatan OJL-nya Pak Chandra mengikuti Fasda. Beberapa waktu yang lalu Pak Chandra menyampaikan ke saya, Pak, nanti saya ada OJL, Pak. Oh iya, siapa itu? Anak-anak atau bapak ibu guru? Semuanya apa enggak? Enggak, Pak. 5 orang juga enggak apa-apa, katanya Fasnas begitu ya. Oh ya, nanti lama apa enggak? Ya, tidak terlalu lama. Oh ya, nanti kita carikan yang Bapak Ibu di hari itu, kita cari tanggal kemarin. Karena Pak Ibu hari kemarin itu ada kegiatan di sini, itu anak-anak yang kelas digital itu sudah mulai kegiatannya. Saya carikan hari Kamis ini karena hari Selasa ada upacara. Ya, hari Senin itu karena kita selalu ada kegiatan rapat dinas. Saya carikan hari ini. Katanya tidak ada masalah. Kalau saya baca dari petunjuk teknisnya itu dimulai tanggal berapa? Sampai tanggal November lagi berapa ya? Ya. Nah, jadi masih memenuhi waktunya. Jadi itu saya persilakan kita manfaatkan ruangan ini untuk kegiatan ini karena ruangan lain kan tidak sesiap ini karena digunakan untuk pembelajaran. Jadi seperti itu. Kebetulan hari ini sedang kosong. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini terkait dengan ujiannya Pak Chandra bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Eko ya atas kehadiran sini. Saya kira Pak Eko juga tidak asing di sini, teman-teman juga tidak asing di sini. Beliaunya ini Pak Eko ini guru BK di SMP Negeri 1 Lawang. Kebetulan beliaunya sudah sampai ke fasilitator nasional. Perlu saya sampaikan terkait dengan Pak Chandra, ikut kegiatan ini bukan atas nama awalnya kita kirim datanya. Moro-moro Pak Chandra kok namanya keluar, ya diikuti aja Pak Chandra. Ya, seperti itu. Tolong nanti Pak Chandra setelah kegiatan ini betul-betul dimaksimalkan. Itu nanti kepentingannya untuk panjenengan secara pribadi dan juga untuk sekolah, untuk teman-teman guru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada yang kurang berkenan Pak Eko, ya kehadiran panjenengan di sini, sambutan saya yang di sini kurang berkenan untuk panjenengan
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya adalah sambutan dari Fasnas Bapak Eko Yudi Susilo, SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala amma ba'du. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Najib selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kalawang, Bapak Chandra selaku Pasda 7 jurus BK hebat di SMP Negeri 3 Kalawang, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kalawang yang berbahagia. Izin kami memperkenalkan diri. Saya Eko Yudi Susilo dari SMP 1 Lawang, diberi tugas Bapak dari BPGTK melalui Dinas Pendidikan. Kami tugasnya ada dua, Bapak. Satu, melakukan pengamatan terhadap praktik baik yang dilakukan oleh Fasda kepada rekan sejawat, minimal 4 guru yang diberi pengimbasan. Yang kedua, kami akan memantau, memberikan pendampingan terhadap pelaporannya nanti, Pak. Itu misi kami dua ini, Bapak. Izin kami menyampaikan bahwa di program kementerian itu ada program-program yang dan istilahnya program untuk ada coding, ada PM, kemudian ada yang karakter itu BK. Nah, ini yang BK itu disebut 7 jurus BK hebat. Program kementerian ini ya kita senggoyosan bareng-bareng, yang harapannya kami Fasnas itu mencetak teman-teman Fasda. Nanti teman-teman Fasda ini Pak akan mengimbaskan 7 jurusnya ini kepada guru non BK atau guru BK yang belum diberi pengimbasan dan guru SD. Nanti insya Allah akan ditugaskan Pak Chandra ini membersamai teman-teman yang kami sebutkan tadi. Ini pengembangan dirinya memang dari pusat, pemanggilannya dari BPGTK yang bukan diusulkan dari sekolah, tapi dari BPGTK yang manggil. Itu Pak, kami izinnya kami sudah diterima baik oleh SMP 3 Pak Najib dan teman-teman. Saya sangat berterima kasih dan mohon maaf jika nanti kami ada salah kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko selaku Fasnas sudah memberikan sambutannya. Tidak usah lama-lama lagi ya Bapak Ibu, langsung saja kita langsung ke kegiatan, yaitu perkenalkan saya Chandra Irawan selaku Fasda ya, tentang pendampingan UJL 7 jurus BK hebat ya. Saya akan berbagi praktik baik Bapak Ibu, yaitu jurus 1, kenali potensi. Sebelum kita memulai Bapak Ibu, supaya tidak tegang ya, kita ice breaking dulu. Di sini ada capaian pembelajaran. Guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan.
Konsep kunci yang akan dipahami yaitu gaya belajar, kecerdasan majemuk, pengenalan minat dan bakat. Keterampilan yang akan dikuasai, keterampilan penerapan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Keterampilan khususnya yang akan dikuasai guru BK: 1. Mengidentifikasi potensi bakat minat gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik, menginterpretasi hasil asesmen untuk mengembangkan karir murid, mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Jadi ini adalah apa itu potensi diri. Nah ini ya. Potensi diri itu berarti memahami siapa kita sebenarnya, ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak kenal, gimana mau tahu kita atau murid-murid kita ya? Yaitu mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Yang maksudnya adalah murid ya Bapak Ibu. Memahami cara kita berpikir, merasakan dan bertindak. Menyadari bahwa setiap orang itu unik dan berbeda satu sama lain, ya Bapak Ibu. Jadi semua manusia itu berbeda, unik. Nah, di sini mengenali gaya belajar, Bapak Ibu. Gaya belajar itu membantu murid untuk mengenali gaya belajarnya. Anda bisa mencoba kenali gaya belajar Anda sendiri. Silakan lingkari nomor sesuai dengan diri Anda. Apakah Anda termasuk kinestetik, visual, atau auditori? Maksudnya di sini mengenali gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu apakah dominan visual, yaitu belajar optimal melalui gambar visualnya, warna, grafik, dan tulisan, atau dominan auditori, belajar optimal melalui pendengaran, diskusi, dan penjelasan lisan, atau dominan kinestetik, belajar optimal melalui gerakan, sentuhan, dan praktik langsung. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah asesmennya Bapak Ibu, contoh asesmennya. Nah ini, terus lebih mudahnya Bapak Ibu, gratis, mungkin di MGMP lain mungkin sudah pernah diberikan ya, yaitu masuk di link akupintar.id Bapak Ibu. Nah, itu tinggal anak menggunakan itu, mudah sekali ya. Nah ini bakat dan kecerdasan. Tadi gaya belajar, sekarang bakat kecerdasan. Kecerdasan majemuk, yaitu ada linguistik, kecerdasan kata. Bapak Ibu pernah dengar nggak dulu itu kalau IQ-nya tinggi itu adalah orang yang akan sukses ke depannya. Tapi tidak dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kecerdasan itu sudah ditemukan, ya ini diantaranya, yaitu gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk, yaitu ada kecerdasan kata, linguistik, logis, matematik, ada spesialis visual, kecerdasan gambar, kinestetik, jasmani, kecerdasan gerak, dan juga musikal, itu kecerdasan musik, interpersonal itu kecerdasan bergaul, lalu intrapersonal itu kecerdasan diri, memahami dirinya, lalu naturalis yaitu kecerdasan alam. Jadi seperti ini Bapak Ibu contohnya. Dan itu bagaimana caranya mengisi ini? Ini adalah salah satu contoh instrumennya Bapak Ibu ya, di bawahnya itu. Nah, lebih mudahnya adalah membuka Aku Pintar Lagi di .id. Di situ ada gaya ngetes, ada tesnya gitu. Kita lanjut lagi. Ada tes minat karir, adaptasi, tes Holland Bapak Ibu, menggunakan Reasek. Apa itu Reasek ya? Nah, Reasek itu adalah R-nya itu realistik ya, yaitu suka bekerja menggunakan tangan atau alat atau mesin yang real, yang realitas. Terus investigatif, saya senang memecahkan masalah yang rumit, butuh analisis ya. Jadi sukanya menganalisis, yaitu kalau suka analisis itu seperti apa, yang peneliti mungkin seperti itu ya, cocoknya di situ anak tersebut. Terus ada artistik ya, artistik
itu saya suka mengekspresikan diri melalui musik, tulisan seperti contohnya Ahmad siapa itu? Yang terkenal itu Ahmad siapa itu? Ahmad ya, Raffi Ahmad ya, itu kan artis itu. Ya. Boleh, boleh, Ahmad Najib boleh. Ya, Ahmad Dhani itu juga kan seperti itu. Terus sosial, maksudnya adalah saya senang membantu, mengajar atau melayani orang lain. Ya bisa seperti guru gitu, kalau aku jadi guru. Ya. Lalu pegawai kecamatan itu juga bisa. Kita lanjut ke enterprising. Saya suka memimpin, berdebat dan meyakinkan orang lain. Yaitu seperti jadi para pemimpin ya Bapak Ibu ya. Ya antara mungkin seperti jadi presiden ya, bisa jadi. Konvensional, saya menyukai pekerjaan yang rapi, struktur dan punya aturan yang jelas. Jadi yang berstruktur itu kerjanya yang mungkin di dispenduk ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini reaksi itu seperti itu gambarannya. Nah, bagaimana Pak untuk mengetesnya Pak Chandra? Itu melalui link akupintar.id Bapak Ibu, yang mungkin di MP-nya masing-masing sudah pernah dijelaskan ya. Ini adalah penguatan. Saya tidak menggurui, kembali lagi Bapak Ibu, saya di sini presentasi apa yang saya dapat ilmu dari sana saya bawa untuk panjenengan di sini. Kita lanjut yaitu kesimpulan. Gunakan gaya belajar untuk memperbaiki proses belajar. Gunakan kecerdasan majemuk untuk memperluas pemahaman potensi diri anak atau diri sendiri juga bisa Bapak Ibu. Gunakan minat karir untuk menentukan arah masa depan. Memilih instrumen yang tepat berarti memulai dengan pertanyaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa saat itu. Mengapa alasan saya memilih instrumen ini menggunakan tes gaya belajar, tes kecerdasan, tes jurusan Reasek dari Aku Pintar dianggap tepat karena yang pertama itu accessible dan efisien penggunaannya. Tidak membutuhkan pencetakan yang tidak butuh. Kita butuhnya pakai HP saja. Lalu murid mudah menggunakan akses melalui perangkat digital tadi. Sesuai dengan karakteristik usia SMP, Bapak Ibu. Pertanyaannya mudah. Bahasa dan item soalnya mudah dipahami, tidak membebani murid dalam pengerjaannya. Jadi mengerjakannya nggak berat. Lalu outputnya langsung dan terukur, jadi langsung ada nilainya. Tidak usah nunggu 1 hari, 2 hari, 5 hari, seminggu, tidak, langsung. Dapat dijadikan data awal layanan BK, Bapak Ibu. Tapi juga bisa juga untuk Bapak Ibu guru juga untuk tes awal itu biasanya. Kalau pengen butuh datanya bisa langsung ke BK. Mendukung pendekatan layanan berbasis potensi, maksudnya sesuai dengan jurus 1 kenali potensi ya Bapak Ibu. Terus terintegrasi dengan pengembangan karir dan minat. Karena kayak belajar tadi dan tes kecerdasan serta Reasek tadi penjurusan. Valid digunakan di berbagai satuan pendidikan. Jadi seluruh Indonesia saat ini mungkin memakai Aku Pintar ini Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah simulasi penggunaannya Bapak Ibu. Simulasinya adalah murid membuka aplikasi Google, lalu pilih browser, lalu ketik link akupintar.id, lalu akan muncul pertama langkah yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Lalu saya lingkari merah itu maksudnya adalah menu, lalu pilih di sebelahnya yang kedua, gambar kedua kanan itu ada tes gaya belajar Bapak Ibu. Diklik lalu nanti bisa mengerjakan selesai, lalu pilih menu kembali lagi, lalu pilih tes kemampuan, kerjakan lagi, pilih menu, lalu bisa tes penjurusan, lalu selesai data baru kita ambil seperti itu. Data langsung muncul ketika murid menyelesaikan tes tersebut. Di sini ada yang kurang paham Bapak Ibu? Sampun? Ya, terima kasih. Anggap aja sampun. Oke, maaf. Ya, ini adalah hasil tes gaya belajar dari kelas 9A yang saya sudah lancarkan Bapak Ibu. Jadi
di sini mohon maaf aslinya saya nggak menunjukkan nama ini sebenarnya nggak boleh. Tapi semalam saya kejar kebut semalam. Jadi yang ini itu nomor 1 ini Alvin contohnya ya, Alvin Valsya de Danendra. Ini ada gaya belajarnya auditory, visual, kinestetik, hasilnya K. Lah kok bisa K ini Pak Chandra? Karena yang lebih tinggi adalah dominannya adalah kinestetik. Ini langsung muncul seperti itu. Lalu sudah tahu ya Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Ini yang nomor 1 tadi, absen 1 gaya belajar. Macam-macam Bapak Ibu, yang nomor absen 2 Alia, Rahman, Taufala itu hasilnya adalah FA ya, visual dan auditory 40 dan 33. Kita lanjut. Berikut ini sekarang saya interpretasikan Bu. Interpretasikan ini maksudnya gini. Berikut interpretasi hasil instrumen gaya belajar persiswa berdasarkan dokumen hasil asesmen tes gaya belajar yang tadi di awal saya punya hasil tadi. Saya interpretasikan Bapak Ibu seperti ini kalimatnya. Maaf. Alvin Valsya de Danendra. Tadi kinestetik Bapak Ibu. Kinestetik saya interpretasikan Alvin cenderung memiliki gaya belajar kinestetik. Ia lebih mudah memahami pelajaran melalui kegiatan langsung praktik atau pengalaman nyata. Jadi Bapak Ibu kalau mempelajari namanya siapa de Danendra ini, ya gunakan hal yang seperti ini, mungkin seperti itu. Lalu ini masih interpretasinya, masih maksudnya dari kinestetik. Sekarang adalah rekomendasinya dari saya selaku guru BK ya. Rekomendasinya adalah 1. Alvin Valsya de Danendra ini kinestetik. Berikan kesempatan untuk belajar melalui praktek langsung Bapak Ibu, kegiatan proyek. Gunakan alat bantu nyata atau permainan edukasi yang lebih mudah memahami konsep. Gunakan metode belajar yang melibatkan gerak, simulasi, dan eksperimen agar materi lebih mudah diserap oleh yang namanya Alvin Valsya de Danendra. Seperti itu Bapak Ibu. Itu saran dari rekomendasi dari guru BK. Kalau Bapak Ibu butuh data, boleh, yang khususnya wali mungkin biasanya langsung ke ruang BK ke saya. Kita lanjut. Ini adalah hasil tes kemampuan kecerdasan majemuk yang kedua. Ditunjukkan hasil tesnya adalah ada visual tadi 85, absen 1 ya. Kecerdasan linguistiknya 67, kecerdasan interpersonalnya itu 71, kecerdasan intrapersonalnya 89, kecerdasan musikalnya adalah 67, kecerdasan logikal matematika itu 82, kecerdasan naturalistik itu 75, kecerdasan kinestetiknya 75. Jadi yang paling tinggi adalah kecerdasan intrapersonal. Berarti apa intrapersonal tandanya? Tadi di awal saya baca, bisa memahami dirinya sendiri, seperti Bapak. Langsung saya jabarkan ke bawah. Ini ada interpretasinya dari hasil tadi. Kecerdasan dominan intrapersonal itu 89. Alvin menunjukkan kemampuan memahami diri sendiri, mampu mengelola emosi dan memotivasi dengan baik. Ia juga memiliki kekuatan dalam logika matematika 82 dan visual spasial 85 yang menandakan kemampuan berpikir sistematis dan memahami hubungan antara konsep. Jadi seperti itu. Lalu rekomendasinya dari saya guru BK yaitu berikan kegiatan reflektif, proyek mandiri, dan tugas berbasis pemecahan masalah untuk mengembangkan potensi intrapersonal dan logisnya Bapak Ibu. Seperti itu. Saya akan lanjut ya, ini tadi. Nah ini sekarang yang ketiga, tes penjurusan Riaset atau dari Holland Bapak Ibu. Nomor 1 tetap Alvin Valsya de Danendra.
Di sini ada tadi realistik ya 60%, investigatif itu 50%, artistiknya 80%, sosialnya 70%, enterprisingnya 40%, konvensionalnya 20%. Jadi yang paling tinggi adalah artistiknya. Ya, jadi artistiknya ini senang jadi artis Bapak. Nah, di sini berikut adalah interpretasi hasil dari reasek. Yang di sini Alvin absen 1, A-nya 80, S-nya 70%, dan R-nya tadi 60. Tipe kepribadian Hollandnya ASR tadi ya. Lalu di sini Bu, nikmati kreasi, berekspresi artistik, berinteraksi dan menolong orang lain sosial sambil tetap menghargai hal-hal praktis atau fisik realistik. Nah ini kira-kira konkret jawaban dados nopo? Mungkin yang realistik ya, yang realistik tapi mengandung ada artistiknya ya, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu, yang ini yang tes. Nah ini berikutnya adalah rekomendasinya dari saya Bapak Ibu. Rekomendasinya nomor 1, tetap ke nomor 1 contohnya Bapak Ibu. Langsung ke sini ya, bidang penjurusannya. Jadi mungkin si Alvin ini fase Dinanendra itu bidang jurusan karir yang direkomendasikan yaitu seni pertunjukan, desain interaktif, jurnalis kreatif bisa jadi cocok untuk jalur memungkinkan ekspresi diri, berinteraksi dengan audien, tim, namun tetap terlibat keterampilan teknis atau fisik. Jadi seperti itu. Ini adalah hasil rekomendasi dari guru BK-nya. Oke, kita lanjut. Rencana pelayanan BK. Saya pendidikan SMP Negeri 3 Lawang semester 1. Saya melaksanakannya bulan Oktober gitu, Bapak Ibu. Sasarannya kelas 9. Guru BK-nya saya sendiri, topiknya kenali potensimu, merencanakan masa depan kamu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus bidang layanannya karir, jenis layanannya bimbingan kelompok atau klasikal. Tujuan umumnya peserta didik mampu memahami dan mengintegrasikan hasil dari gaya belajar tadi, terus kecerdasan majemuknya dan tes Hollandnya Bapak Ibu. Tujuan khususnya di sini peserta didik dapat mengidentifikasi hasil tes gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik, dan 3 tes tadi Bapak Ibu. Metode saya itu ceramah interaktif dan diskusi kelompok kecil. Waktunya 2 pertemuan ya, 2 kali pertemuan. Materinya tentang gaya belajar tadi dan kecerdasan majemuk, tes Holland, serta ini alat-alatnya yang saya butuhkan, LCD dan sebagainya. Di awal saya salam pembukaan, lalu setelah itu saya mengapresiasi yaitu bagaimana anak tersebut siap dalam mengikuti tes tersebut Bapak Ibu. Lalu kegiatan intinya adalah eksplorasi diri, yaitu mereview hasil dari tes gaya belajar serta tes yang ketiga tersebut gitu Bapak Ibu, yang dijelaskan di awal. Tanggal 15 Oktober, tapi saya melaksanakannya saat itu tanggal 17. Tes yang 3 yang saya paparkan tadi Bapak Ibu, itu untuk apa sih sebenarnya? Ini saya penggunaan hasil asesmen dalam layanan yaitu 1. Membuat program tahunan layanan bimbingan dan konseling, lalu bisa membuat layanan dasar bimbingan klasikal, bidang karir, membuat layanan dasar bimbingan konseling kelompok bidang karir, terus membuat RPL ya, BK rencana pelayanannya bimbingan dan konseling bidang karir, membuat program kerja sama dengan pihak sekolah lanjutan SMA atau SMK ya, karena ini kan tujuannya tadi di kelas 9 ya Bapak Ibu. Saya nanti kan biasanya ada tuh
dari sekolah lain ke kita untuk presentasi di Bapak Ibu. Nah, ini bisa dimasukkan dalam program ini dalam 1 tahun itu berapa gitu, berapa kali untuk kesini gitu. Bisa kan banyak sekolah atau Bapak Ibu di sini biasanya ingin presentasi, itu bisa dimasukkan dalam programnya BK. Jadi seperti itu. Lalu membuat laporan evaluasi terkait program apa aja yang sudah terlaksana. Yang terlaksana berarti ya dilanjutkan, yang belum ini kalau bisa dilaksanakan ke tahun berikutnya, seperti itu. Terima kasih. Bahwa yang utama nomor 7 ini, bahwa implementasi dari jurus 1 yang saya kasihkan kepada murid-murid, yaitu mampu menentukan sekolah lanjutannya, SMA, SMK-nya, dan jurusan serta kuliah dan pekerjaan untuk masa depannya, Bapak Ibu. Tujuan ini. Nah, ini saya kasih contoh saja ya, Bu, satu, karena banyak sebenarnya. Lampiran hasil bakat minat kegiatan tes gaya belajar, tes kemampuan, tes penjurusan dari Riasek Holland. Yaitu ini atas nama Jihan, Bapak Ibu. Kelas 9A, absen 16. Sudah ditemukan linguistiknya 88 itu, terus 81, 89. Ini visualnya, maaf, ini enggak kelihatan ini apa. Pokoknya intinya yang di sini Bu ya, tes kemampuan 8 kecerdasannya itu dia sudah menemukan, lalu si namanya Jihan ini dia bisa menentukan, dari hasil itu bisa menentukan, menulis sendiri, membuat hasilnya. Jadi dia bilang, si murid ini, si Jihan bilang, hasil asesmen tes tadi dapat memahami informasi melalui kombinasi melihat dan melakukan aktivitas fisik dengan tipe intrapersonal. Lalu saya cocok SMA dengan jurusan IPA, dia langsung bisa seperti itu, Bapak Ibu. Untuk SMK saya cocok dengan jurusan animasi, DKV dan TKJ. Saya bisa juga bekerja di depan komputer loh. Dari hasil itu, Bapak Ibu, anak sudah langsung bisa, oh arahku ke situ. Gitu. Kalau kita sudah punya gambaran, arahnya nanti seperti itu. Ini adalah absen yang nggak masuk, itu satu anak, yaitu Kena. Ini link dari video yang saya buat bersama anak-anak, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Itu yang saya dapat sampaikan dari jurus 1. Berikutnya, Ibu kok sudah lemes, sudah ngantuk ini ya. Oke, biar nggak ngantuk itu ada game sebenarnya, Bu. Ibu mau gamenya tentang kenali potensi? Nah, kalau mau saya kasih. Tanya saja, Bu. Tanya saja. Pak paling keren. Ini gamenya khusus ibu toh? Oh iya, Bapak juga boleh karena Pak pas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu berpasangan. Nah, depan-depan kan Bapak ini sudah depan-depan toh. Nah, setelah depan-depan ini Bapak Ibu, nah ini apa namanya perintahnya Bu? Ada ya. Solusinya bagaimana Bu Titi takut berhadapan saya? Bu Titi anggap saja Pak Widodo itu perempuan. Jadi ini ganti Widuri. Bapak Widodo ya. Jadi gini Bapak Ibu perintahnya. Pegang kertasnya lalu lihatlah di depan Bapak Ibu. Ya, dilihat sudah. Nah sekarang yang pertama ya, warna kesukaan. Coba yang kanan dulu ya, sekarang yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu, yang di sini dulu ya, yang kanan.
Kira-kira kalau depannya ibu itu warna kesukaannya apa? Depan hadapnya ibu. Gak boleh disebut. Ya, ya. Coba. Oke, warna kesukaannya apa? Gak tahu. Makanya kenali potensi dulu, biar tahu. Bu Titi, sampai dulu aku warnanya, dulu ya. Aku seru warna sampai. Yes, saya tarik. Gemes no. Sudah ya, warna. Setelah warna, makanan kesukaan. Ya, coba. Kalau suka-suka ya ditulis. Bu Titi masih jagung. Terserah ibu mau makanan apa, pokok kesukaannya dari lawan jenengan. Lihat dia kita Bu Titi. Aku dulu jawabannya. Kalau dukun. Coba ditebak. Ya inilah namanya gamenya potensi, Bapak Ibu. Oke. Coba sekarang itu aja. Sekarang gantian sebelah kiri, Bapak Ibu. Nah, sekarang gantian sebelah kiri. Oh, tadi kan. Tadi kan kanan, sekarang kiri. Oke. Pertanyaan juga sama, yaitu adalah warna. Warnanya apa, makanannya apa, sama. Kiri saya. Oke, baik. Kertasnya jangan dikasih tahu ke depan lawannya ya. Iya. Oh, bisa sembunyikan kok. Nah, satu saja. Mau dua juga boleh, mau dua kalau boleh juga. Oke. Kalau sudah, sekarang boleh yang kanan dulu, yang kiri mengatakan tidak atau benar. Oke, siap. Ya. Oke, silakan coba yang dari kanan. Siap, ke Bu Titi. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk masalah warna. Saya amati sekian puluh tahun terhadap Bu Titi ini cenderung warna merah. Kenapa demikian? Karena setiap pakai lipstik selalu merah. Ya belum pernah merayakan pakai warna hitam. Bu Titi besok pakai warna lipstiknya hijau. Ini fakta ya. Yang kedua, ya masalah makanan. Saya amati juga setiap ada di ruang guru selalu cenderung nasi jagung. Wah, hafal ya Pak ya? Saking puluhan tahun Pak ya? Hebat dukun kok. Oke, menurut Bu Titi sebagai yang menanggapi dari Pak Widodo, apakah benar nomor 1? Oh benar. Pak Widodo ternyata potensi sudah mengenal banget. Terus pacarku dulu. kenapa? Ceritanya Saya belum gitu. ngomong, takut tersinggung kalau aku siap. masalah penyakit. Oke, mudah-mudahan dikasih kesembuhan ya Bapak Ibu di sini. Amin amin Allahumma amin. Amin. Oke. Jadi semua tebakan dari Bapak Widodo benar. Nah sekarang gantian. Siapa yang mau? Ayo. Oh Bu Yesi, silakan. Warna favoritnya Bu Yolanda warna biru. Nanti ditebak. Lebih sering memakai baju yang berwarna biru. Untuk makanan favoritnya dimsum dan tahu bakso. Aduh, kakak setiap hari di sekolah bawa gitu ya Bu? Iya, karena Ya. siap. Ya Allah ya. Oke baik, langsung menanggapi dari Ibu Yolanda. Bu Yolanda kira-kira benarkah apa tanggapan dari Bu Yesi? Iya, ada yang benar, ada yang Ada yang sih, tapi kebanyakan benar nih. Oh, oke baik. Karena tadi kok kanan terus ya, yang di sini nanggapi ya. Coba gantian yang kiri, terus yang kanan nanggapi. karena sama Bu Dewi itu. Oh, siap. Kan dibuat kita ya. Warnanya suka warna krem. Makanannya crispy. Wah, kok bisa tahu gitu ya, padahal baru kan. Siap. Oke baik, untuk yang kanan saya Bu Reuni, kira-kira tanggapannya seperti apa dari Bu Tim? Benarkah? Warnanya mirip Juventus karena Oh, iya mirip. makanannya dia itu salah satu yang
Jadi salah satu ya. Nah inilah masih salah satu. Inilah sebuah kenali potensi itu uniknya di sini Bapak Ibu. Yaitu bagaimana kita mengenali individu-individu tersebut. Bahkan kita sendiri kadang Bapak Ibu gak tahu kita itu kemampuan apa kita itu. Kadang kita kepengen tes kemampuan itu harus ke psikolog dan itu butuh biaya banyak. Nah ada ini Bapak Ibu, alhamdulillah gratis. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa menggunakan Pak? Bisa menggunakan, semua bisa menggunakan. Ibu kalau mau ngetes, ngecek, monggo, boleh. Siap ya? Terima kasih. Saya menindaklanjuti sehubungan dengan kuis atau permainan yang baru saja ya. Oh iya. Kepada kami. Jadi setelah kami mengetahui potensi diri dari lawan kami, kebetulan lawan kami Bu Titi, ya, yang tadi saya sampaikan warnanya merah, ya. Kemudian makanan sudah benar. Terus kira-kira hubungannya dengan kami apa? Apakah setelah kami mengenali, apakah saya harus memotivasi, misalnya harus pakai warna merah, jangan sampai pindah warna lain, atau gimana? Itu manfaatnya. Kalau hanya sekedar kuis atau permainan atau apa? Monggo. Oh ya, terima kasih. Saya tanggapi atas pertanyaan dari Pak Widodo. Sebisa saya Bapak ya, karena di sini saya juga sama-sama belajar tidak menggurui. Jadi apa dari game ini itu maksudnya adalah kita itu mengetahui apa potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita sudah mengetahui potensi orang, data seseorang yang tadi sudah saya tunjukkan di sini Bapak. Tadi mana? Yang saya tunjukkan di sini. Ya. Nah ini adalah hasil tadi. Nah ini Pak. Nah kalau sudah menemukan hasil ini, baru dibuat apa Pak Chandra kalau sudah tahu? Ya ini kita interpretasikan Pak. Kita artikan maksudnya. Kita artikan bahwa si Alvin ini memiliki gaya belajar kinestetik seperti itu. Lalu ia lebih mudah memahami belajar melalui kegiatan langsung praktik Bapak, serta dan pengalaman nyata yang harus kita ajarkan kepada Alvin tadi seperti itu. Dan kita juga harus punya rekomendasi Bapak Ibu. Maaf. Nah ini rekomendasi ini tuh bisa saran dari BK atau Bapak Ibu bisa membuat rekomendasi itu. Yang lebih mudah sih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi rekomendasinya ya berikan kesempatan ketika jenengan jadi guru tuh sudah tahu anaknya seperti itu, ya kita harus memberikan sebuah rekomendasi. Oh jadi berikan kesempatan untuk belajar melalui praktik langsung. Ketika Bapak Ibu ngajar di kelas sudah tahu ini, ya tinggal anaknya, ayo silakan Alvin, ayo maju. Itu Bapak Ibu. Paham ya? Dan ini bisa laporan ini jadi lampiran ketika di di administrasi RPP ini panjenengan seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya silakan Pak. Jadi intinya setelah saya mengenali potensi ya teman saya Bu Titi, saya harus memberikan satu rekomendasi. Iya, ya, ya terhadap suaminya Pak Wajib. Real, saya nggak masuk ke sana, nggak masuk ke masalah anak real, karena Pak Chandra kaitannya mengkondisikan kami buat puisi seperti ini. Ya, bisa saja Pak Muhajir tidak sepaham seperti saya, tidak bisa nebak. Ya, makanya berarti suatu saat saya bisa memberikan rekomendasi kepada Bu Titi sehingga perjalanan ya Bu Titi nanti betul-betul lancar dan berhasil kan itu aja. Iya. Orang itu kan yang nilai kan orang